Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam dimana saja Anda berada, para peserta kuliah elemen mesin 2. Jadi kita lanjutkan kuliah kita. Ini kita memasuki bab yang terakhir, yaitu bab terkait dengan pembahasan clutch, brakes, coupling, dan flywheel ya. Jadi ini adalah merupakan pembahasan dari elemen mesin 2 di dalam silabus kita untuk rotating equipment ya. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana pembahasan terkait dengan benda-benda yang dia berinteraksi dengan proses berputar, tapi perputarannya berbeda dengan sebelumnya pembahasan terkait dengan roda gigi. Sekarang kita lebih banyak menggunakan mekanisme friction ya, mekanisme friction. Maka di sana ada clutch ya, kemudian ada rem atau brake, kemudian nanti ada coupling, dan kemudian nanti di dalam beberapa penggerak khususnya di otomotif itu ada flywheel. Maka kita akan bahas empat hal ini ya. Nah, untuk membahas 4 hal ini kita satukan dalam sebuah chapter. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahasnya walaupun secara ringkas, tetapi mudah-mudahan memberikan pemahaman lebih dalam lagi terkait dengan desain dan mekanisme serta analisis dari part-part elemen mesin tersebut. Kita melihat di buku di chapter ke-16 berikut ini. Jadi di sini di dalam bab yang ke-16 ini nanti kita akan bahas dengan 2 kali pertemuan. Di sana akan dibahas terkait dengan statik dan dynamic, dan kemudian karena ini adalah merupakan 2 bidang kontak, maka kita akan membahas juga interaksi keduanya terkait dengan energi, dan kemudian energi itu ditransformasikan menjadi heat atau temperatur yang meningkat. Baik, kita masuk di sini. Di chapter ini kita akan banyak membahas terkait dengan group of element yang diasosiasikan dengan rotation ya, dimana di sana ada sebuah fungsi dari masing-masing benda ini, tetapi memiliki kesamaan fungsi, yaitu adalah untuk storing dan atau transferring rotational energy ya. Jadi energi kinetik yang itu spesifik dengan perputaran rotasi, maka itu kemudian hendak di store atau ditransferkan dan atau ditransferkan, maka itu kemudian elemen-elemen itu secara umum kita mengenalnya sebagai clutch, kemudian ada brake, ada coupling, dan ada flywheel. Nah, di sini untuk clutch dan brake ya. Jadi clutch itu ya kita tidak usah terjemahkan ya, clutch dan brake ya. Jadi clutch itu ya clutch, kemudian brake itu adalah rem. Itu kemudian memiliki sama secara fungsi, dan free body diagramnya secara disederhanakan terlihat pada gambar 16.1a berikut ini ya. Jadi yang A ini adalah clutch atau brake, dimana untuk penggeraknya kita identifikasikan dengan indeks 1, kemudian yang digerakkan adalah indeksnya 2, dimana di 1 itu memiliki momen inersia ya, karena dia berputar, kemudian dia memiliki kecepatan putar secara angular omega 1, dan kemudian dihubungkan dengan mekanisme clutch atau brake. Kemudian nanti di sebelah sisi yang satunya itu ada inersia 1 dan kecepatan putaran kedua. Untuk kasus clutch maka dua-duanya memiliki putaran hingga perputarannya menjadi sama. Jadi omega 1 dan omega 2 itu asalnya itu adalah tidak sama, maka kemudian ketika clutch itu terhubung sempurna, maka dia memiliki putaran yang sama.
Tapi kalau untuk special brake, maka salah satu komponennya itu adalah diam, ya, sehingga dia dalam rangka untuk menurunkan putaran, dalam rangka untuk pengereman. Ya, jadi di sini I1 dan I2 itu adalah inersia, kemudian omega 1 dan omega 2 adalah angular velocity. Kemudian untuk brake, maka ini adalah salah satunya itu adalah zero, ya. Kemudian dalam prosesnya, karena dua-duanya itu memiliki kecepatan putar yang berbeda, maka akan terjadi proses slip di sana, ya. Proses slip, maka kemudian ketika proses slip ini itu terjadi karena different speed, maka energi itu kemudian terdisipasi, ya, selama proses actuating. Jadi selama proses ketersambungan itu tadi, sehingga secara outputnya atau resultnya itu adalah temperaturnya itu naik. Nah, di sini kita kemudian tertarik dengan analisis beberapa bagian. Pertama, bagaimana actuating forcesnya, jadi bagaimana gaya aktuatornya untuk untuk menjalankan sistem itu sehingga dia menjadi fungsinya sempurna, maka gayanya itu berapa, dan kemudian kita perlu mentreatment bagaimana gaya itu bisa di supply, ya. Kemudian torsi yang ditransmisikan, kemudian energi lossesnya, dan karena ada interaksi energi maka berapa temperatur yang naik, ya, temperatur yang naik. Ini dalam rangka untuk selain nanti kekuatan material, juga pemilihan material agar sesuai dengan kondisi yang dilakukan di sana. Kemudian untuk clutch dan brake ini, jadi di sini ada beberapa tipe. Ada yang tipe rim, tetapi dia yang internal. Ada tipe rim dia yang eksternal. Itu nanti tergantung bagaimana prosesnya. Kemudian ada yang tipe pita atau band, kemudian ada tipe disc atau axial types, ada yang tipe cone, dan ada tipe yang lainnya. Ya, jadi untuk yang beberapa tipe ini nanti kita akan bahas. Mungkin yang utama adalah yang internal, eksternal, kemudian tipe band, kemudian ada disc dan ada cone. Nanti akan kita bahas, dan sedikit yang lainnya. Adapun disc brake coupling, maka kemudian komponen yang keempat itu adalah flywheel. Ini adalah merupakan sebuah komponen di mana inersia energi itu disimpan, ya, istilahnya storage, ya, disimpan pada peralatan tersebut. Jadi flywheel ini adalah mengabsorb mechanical energy dengan cara increase its angular velocity, dan kemudian dia mendeliver kembali energi tersebut dengan cara decreasing its velocity. Ya, jadi Anda bisa browsing apa itu flywheel, termasuk bagaimana mekanismenya. Umumnya ini berada di mobil, ya, atau otomotif, ya. Maka di sana secara diagram itu ada di B, mathematical representation of a flywheel. Dia ada torsi input dan posisi, ya, posisi putar, sudut putar, maka dia ada di I, ya. Jadi ini input, kemudian ini adalah posisi flywheelnya, kemudian ada shaft outputnya. Jadi ada I adalah input, O adalah outputnya di sini. Kemudian kita masuk kepada statik analitik daripada clutch dan brake, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan beberapa prosedur. Pertama adalah kita mengestimasi, kemudian memodelkan dan mengukur berapa pressure distribution pada friction surface-nya. Kemudian kita melakukan proses relasi menghubungkan antara pressure yang terbesar dan pressure pada tiap-tiap poin, ya, yang berinteraksi
dalam komponen tersebut. Kemudian kita akan bisa melihat bagaimana braking force-nya atau braking torsinya untuk kemudian kita menganalisis dari angka-angka tersebut. Nah, untuk memudahkan analisis kita terhadap clutch dan brake ini, maka kita menggunakan tipikal yang umum, yaitu adalah doorstop ya. Jadi doorstop itu ada di dalam 16.2a ini ya, gambarnya ini. Jadi Anda bisa melihat di sini adalah free body of doorstop, ini adalah yang A. Itu nanti ini ada semacam engsel di A, kemudian ini nanti bisa bergerak naik dan turun. Nah, ketika turun itu adalah dia akan melakukan proses penekanan, dan di sini ada friksi yang terjadi sehingga kemudian nanti interaksinya ada di bagian sini ya. Anda bisa melihat itu adalah tipikal yang doorstop, sehingga kemudian untuk padnya yang di bawah sini ketika dilihat dari atas, maka dia sesungguhnya adalah sebuah persegi panjang dengan panjang W1 dan lebarnya adalah W2. Kemudian nanti di sini ada kita pakai geometri, maka ketika ini adalah poin A, ini adalah poin B, kemudian jaraknya itu adalah sampai ke ujung padnya itu adalah C, di ujung satunya maka dia ditambah dengan ya lebarnya tadi W1 ya, jadi ini adalah W1. Kemudian nanti tempat dimana force itu berlangsung itu nanti kalau pusatnya memakai F dan B ini. F adalah gayanya, force-nya, kemudian B adalah lokasinya terhadap titik B ini. Kemudian kalau dia bergerak dari ujung sini ke sini, maka ini adalah U. Kemudian kalau dari ujung yang satunya adalah U bar ya. Dia ada vektornya ya. Nah, kalau simpelkan, maka pressure distribution yang terjadi pada friction pad ini dia berupa trapezoid ya, trapesium ya. Anda bisa mengingat dari satgas struktur dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini adalah R1, R2, kemudian sudutnya adalah alfa dan beta, kemudian nanti trapezoidal itu memiliki sudut juga menjadi delta sudut itu. Nah, ini yang kemudian perlu Anda pahami. Adapun untuk rumus-rumusnya Anda bisa ya membuka kembali dari statika struktur ya. Intinya adalah statika struktur, bagaimana sebuah gaya itu adalah merupakan fungsi dari pressure yang terjadi pada sebuah luasan. Makanya kemudian ini adalah P average dikalikan dengan W1 dikalikan dengan W2, di mana luasan itu adalah integral dari ya panjangnya, adapun lebarnya dibuat konstan, maka dia keluar dari tanda integral 0 sampai W1 ya. Kalau maksimum berarti dia adalah W1 ini. Kemudian rho PU ini adalah sesuai dengan posisinya. Ketika semuanya ditotalkan dan dibagi rata, maka dia menjadi P average ya. Nah, itu kemudian kita akan ini ketemu rumus A. Kemudian nanti dari gaya-gaya yang terjadi, maka kita menjumlahkan ya, sama seperti statika struktur. Nanti kita jumlahkan yang sumbu X direction, dan kita nanti menjumlahkan yang sumbu Y direction ya. Nah, untuk yang sumbu X, maka dia ada interaksi antara friction pad ini dengan reaksinya nanti ada di engselnya yang di A.
seperti nanti dengan indeks X. Nah, di situ kemudian kita jumlahkan, ini ada plus minusnya. Sehingga kalau dia kanan vektor, kalau dia searah berarti dia plus, kalau dia berlawanan arah maka dia adalah negatif. Dan itu sesuai dengan hukum kekekalan, hukum alam, maka dia sama dengan 0 ya. Nah, ketika dia sama dengan 0 maka kita akan bisa mencari berapa Rx nya atau reaction ke arah sumbu X ya. Yang besarnya itu adalah seperti di sini. Yang itu nanti sekali lagi karena dia adalah letaknya berada di pad ini, maka kemudian dia amat sangat tergantung dengan harga F, seberapa besar frictionnya itu tadi. Kemudian sebaliknya untuk Y ke arah sumbu Y, maka dia di sana ada komponen ini F ya. Jadi untuk menekan padnya tadi, sehingga kita kemudian karena dia berlawanan arah dengan reaksi, maka kemudian dia standarnya adalah negatif. Nah, di sini kemudian sama dengan 0, sehingga kita bisa mencari RY-nya. Tinggal dibalik saja ruasnya, sehingga kita bisa menemukan untuk rumus yang D ini besarnya reaksi ke arah Y itu setara dengan besarnya F dikurangi dengan P average dikalikan dengan luasan daripada breaknya tadi. Itu untuk gaya. Kemudian untuk momen juga sama. Nanti momen di titik A itu dia sama dengan 0. Maka ketika dikira breakdown, momen itu kemudian gaya dikalikan dengan jarak, maka di sana ada beberapa komponen. Ini komponen pertama, kemudian ini komponen kedua, kemudian ada plus minus, ini adalah komponen yang ketiga. Ya. Maka di sini kemudian tinggal kita melihat arahnya ya, perlu berhati-hati. Kalau searah dengan jarum jam biasanya dipositifkan, kalau dia berlawanan dengan arah jarum jam dia dinegatifkan. Atau secara umum kalau kemudian dia arahnya sama, maka itu dijumlahkan. Ketika arahnya berlawanan, maka dia dikurangi. Sehingga dari situ kita akan bisa menghitung pula harga F-nya. Harga F-nya bisa dihitung di sini, dan untuk menyederhanakan maka biasanya itu biasanya ini diringkes ya, tapi ini enggak. Oke. Sehingga nanti kita akan bisa melihat rumus ini adalah E untuk umum, yaitu adalah besarnya F itu nanti sesuai dengan W1, W2, kemudian ada B, ada P, kemudian C dan U nanti bisa dilihat dari indeksnya yang ada di sini. Ada C, ada U, ada V, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita ingat F itu adalah gaya yang menekan pada break. Gaya yang menekan pada break. Pertanyaan berikutnya adalah apakah bisa F itu sama dengan 0 atau bahkan kurang dari 0 ya. Maka during the right forward motion of the floor itu bisa terjadi ya. Jadi equation A ini nanti ketika dia bergerak ke arah kanan dari dari floor, maka itu bisa, ini adalah E itu adalah equal to 0 atau bahkan lebih kurang daripada 0. Maka dia kemudian kita tambahkan atau kita coba analisis dengan aspek ini. Nah, di situ kemudian kita akan bisa melihat batasannya ketika dia sama dengan 0 atau kurang daripada 0, maka itu disebut sebagai F critical ya. Jadi F critical atau itu adalah critical value of the coefficient of friction ya. Dimana ketika disederhanakan maka dia adalah merupakan F critical itu harus lebih besar daripada C ditambah U bar
dibagi dengan A ya. Sehingga di sini ini adalah merupakan self-acting or self-locking fenomena yang kemudian itu perlu diketahui agar kita nanti ya bisa menjalankan fungsi clutch tadi, karena clutch itu kan pengennya dia menekan, apalagi kemudian brake untuk rem, maka dia harus mencekam erat sehingga dalam situasi tertentu sampai dia bisa berhenti tanpa kemudian terjadi kalau di kendaraan darat, atau maka dia tidak boleh slip dan ada mekanisme yang seterusnya. Tapi intinya adalah bagaimana dia force itu adalah positif. Maka agar kemudian dia memastikan harga itu positif, maka kita memiliki adanya F critical ini. Nah itu teman-teman sekalian terkait dengan statik analisis daripada clutch atau brake. Selagi clutch ini nanti dibedakan dengan brake, karena brake nanti kita harapannya bisa sampai menjadi salah satunya itu diam, kemudian dia ketika berinteraksi membuat yang tadinya berputar menjadi berkurang putarannya atau kemudian diam. Adapun kalau clutch dari putaran yang berbeda atau bisa juga nanti dari kondisi diam, maka kemudian dia ketika berinteraksi harapannya ketika menempel rapat itu kemudian perputarannya menjadi putaran yang sama. Itu perbedaannya, tapi prinsipnya sama, yaitu dengan adanya friction. Itu Anda bisa melihat di example 16.1 di sini ya. Bagaimana kemudian kita bisa melihat dari gambar 16.2 ya. Dari 16.2a. Jadi 16.2a ini, 16.2a itu kemudian kita bisa melihat bagaimana ketika diberikan dimensi A-nya sekian, B-nya sekian, C-nya sekian, W1 sekian, W2 sekian, dan seterusnya, kita diminta untuk mencari ya sampai ini pertanyaan yang D ini. Jadi ketika tadi dia bergerak ke arah kanan, maka apakah itu terjadi self-acting brake atau tidak? Nah, maka dari F critical tadi kita bisa melihatnya ternyata untuk jawaban yang D ini jawaban D. Ya, jadi ini 0,535. Maka ini doorstop friction pad does not have enough coefficient of friction to make self-acting brake. Jadi dia tidak mendapatkan itu, sehingga kita perlu untuk kemudian merubah material sehingga bisa lebih sustain lagi. Nah itu salah satu contoh penggunaan dari rumus-rumus tadi. Ini sudah bisa jelas step by stepnya. Kita menggunakan equation C, baru kita menggunakan equation D, kita menggunakan equation E ya, kemudian nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soalan tersebut. Baik, itu untuk soalan yang pertama. Berikutnya adalah untuk 16-2, maka kita beralih pada tipikal clutch yang lebih spesifik lagi, yaitu adalah expanding rim ya. Nanti expanding rim itu ada yang nanti tipikalnya adalah expanding ring clutch, ada yang kemudian tipikalnya adalah centrifugal, ada yang magnetik, ada yang hidrolik, ada yang pneumatik. Nanti Anda perlu mengenalnya masing-masing fungsinya ya. Jadi secara umum ini adalah kalau expandingnya itu internal, maka dia berada di dalam. Maka di dalam ini ya, di dalam. Nah di sini kita lihat internal expanding centrifugal acting rim clutch ya. Nanti bentuknya seperti ini, saya kira Anda sudah familiar. Di sana untuk clutch
maka itu juga memiliki tipikal yang seperti ini. Kemudian untuk brake juga memiliki tipikal yang seperti ini. Nanti kalau pada brake system di sana ada internal shoe atau sepatu atau drumnya ya, atau drumnya. Nah, pada internal shoe rim clutch itu nanti ada 3 bagian elemen yang penting. Yang pertama adalah mating frictional surface, kemudian yang kedua adalah means of transmitting the torsi kepada dari satu surface ke surface yang lainnya. Maksudnya to atau from surface ya, sorry. Kemudian yang ketiga adalah actuating mechanism, jadi bagaimana mengaktuasi daripada mekanisme internal shoe rim clutch tadi ya. Oke, dari gambar ini kita akan mencoba membuatnya menjadi diagram free body diagram. Kita melihatnya dari tampak muka ya, kemudian kita ambil satu bagian ini ya, bagian daripada shoe-nya, dimana secara umum nanti ini angle-nya adalah di A, kemudian dia bergerak jadi ketika menekan ke bagian luarnya maka ini ada gaya sehingga nanti dia akan menekan, sehingga semakin menekan maka bidang kontaknya yang di sini akan semakin besar. Oke, sehingga nanti free body diagramnya adalah seperti di yang 16A ini. Ini mekanismenya dan beberapa terminologi yang dipakai. Adapun yang ke sampingnya ini adalah ya, penjabaran dari ini untuk dibuat free body diagram ya, free body diagram. Oke, dari 16.5 ini kita akan bisa melihat nanti bidang kontak, kemudian itu membentuk sebuah sudut dan segitiga penting. Jadi ini ada yang awalnya adalah A di sini, ini ada di sini. Kemudian yang ujungnya itu adalah B. Kemudian pusatnya itu adalah O. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan segitiga. Kemudian kalau segitiga itu kita bagi 2, maka dia mendapatkan titik H di sini. Kemudian ketika kita ekspansikan dari ujung B ini, maka di sana ada segitiga yang similar ya, kongruen ya. Maka di situ kita bisa menghitung beberapa gaya yang terjadi pada B ini tadi. Nah itu pada prinsipnya adalah trigonometri. Anda perlu melihat mekanismenya secara hati-hati ya, secara hati-hati. Nah di sini kita melihat bahwasanya P itu adalah pressure yang terjadi pada element of area of the frictional material. Jadi ini kan semuanya adalah frictional material ya. Ini adalah frictional material. Kemudian kita simpelkan menjadi 2 dimensi seperti ini, tapi dia memiliki ketebalan sebenarnya. Nah itu kemudian terjadi pada daerah ini, yang kalau diintegralkan maka semuanya ini ya. Nah kemudian kita bisa melihat hubungan-hubungan trigonometri yang terjadi di sana. Misalkan H dikalikan dengan delta theta di sini, dia adalah sama dengan 2R sin theta per 2 ya. Jadi ini sama ini perlu hati-hati ya. Berikutnya adalah pressure di B, itu bisa juga kita menggunakan tadi ini segitiga yang kongruen. Kita melihat hubungannya bahwasanya P per sinus theta itu nanti sama dengan PA per sinus alfa theta A ya. Nah kalau kita kemudian ingin mencari P nya ya tinggal
mengurai rumusan yang ada di atasnya, sehingga kita mendapatkan rumus untuk 16-1 bagaimana cara menghitung pressure didasarkan dari nilai theta, theta A, dan pressure A atau pressure maksimum ya, atau pressure di titik A. Nah, ternyata kita bisa melihat bahwasanya hubungannya adalah hubungan sinus, ini sinusoidal distribusinya, mulai dari ya ujung, kita katakan kalau ujung A ini berarti dia sudutnya adalah 0, kemudian ujung yang paling ujung adalah 90 derajat atau pi. Kalau kemudian nanti sepatunya itu dia hanya sebagian saja, ya maka kita bisa melihat kalau mulainya dari theta 1 sampai theta 2, ya maka ini tinggal hanya bagian ini saja. Tetapi kalau dia panjang, maka dia ya artinya kalau dia pendek dan belum melewati 90 derajat, maka maksimumnya itu ada di ujung daripada sepatu tadi, pressure maksimumnya maksudnya. Tetapi kalau kemudian sepatunya itu panjang sekali sehingga dia lebih dari 90 derajat, maka ya tentu saja kita akan bisa menghitung kalau yang maksimum itu ada di A-nya. Jadi di sini apabila dia itu adalah short shoe, maka large pressure itu ada di theta A, yang itu terjadi pada theta 2 di ujungnya. Tetapi kalau sepatunya itu panjang, jadi bidang kontak yang kemudian terjadi di brake atau clutch itu panjang, maka large pressure itu terjadi pada sudut 90 derajat, karena hubungannya adalah sinusoidal seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita akan bisa melihat lagi bagaimana reaksi sekarang ya. Jadi reaksinya itu adalah di pin, itu nanti ada Rx dan ada Ry, dan tentu saja komponennya nanti ada momen ya, momen, dimana sigmanya tentu saja sama dengan 0 ya. Nah, jadi di sini misalkan moment of frictional force-nya bisa kita dapatkan dari 16-2. Adapun kalau moment normal force-nya ada di 16-3. Adapun nanti kalau untuk actuating force-nya itu adalah F, itu nanti hubungan antara Mn dan Mf dibagi dengan C ya, ini. Oke, sehingga untuk adanya menghindari, jadi ini adalah force, tidak boleh 0 ataupun negatif, maka kemudian menghindarinya, maka Mn itu harus selalu lebih besar daripada Mf ya. Sehingga ini adalah merupakan persyaratan agar menghindari adanya self locking ya. Self locking. Kemudian untuk torsi itu ya, torsi gaya dikalikan dengan jarak. Kita sudah punya gaya, tinggal kita dikalikan dengan jarak, maka kita mendapatkan rumus yang 16-6 ini. Kemudian reaksi, nah reaksi nanti sesuai dengan arahnya. Kalau ke arah X, maka kita teliti lagi komponen yang ke arah sumbu-sumbu X ya. Adapun kalau ke arah Y, maka komponennya dia ke arah Y juga. Nanti ada di rumus D dan rumus E. Berikutnya adalah ya tadi kalau direction daripada frictional force itu reverse if the rotation if reverse ya. Maka ketika dia berputar untuk counterclockwise, maka actuating force-nya itu adalah ditambahkan. Kalau yang tadi adalah dikurangkan, nah sekarang adalah ditambahkan. Maka kemudian untuk mencari Rx dan Ry juga sama, hanya mengganti simbolnya saja ya.
Jadi kita melihat equation D dan E, nanti yang D menjadi F, yang E menjadi G ini, dan mengubah tandanya. Ya, jadi Anda bisa melihat ini di sini, ini adalah negatif, sementara kalau di sini nanti adalah positif. Ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan ya, jadi ini negatif, yang tadinya adalah positif. Oke, berikutnya adalah rumus-rumus yang lain. Ini kan terlihat panjang. Nah, agar kemudian terlihat simple, maka yang komponen ini di dalam kurung ini kita kemudian sederhanakan menjadi A dan B, sehingga nanti kita bisa menuliskan lagi untuk yang clockwise rotation itu nanti lebih pendek, tetapi ada komponen A dan B yang itu adalah merupakan penjabarannya ada di sini. Sementara yang counter clockwise ya nanti tandanya yang berubah, negatif positifnya. Nah, Anda perlu berhati-hati. Nah, di sini yang kemudian perlu diperhatikan untuk melakukan perhitungan, maka kita menggunakan asumsi-asumsi agar perhitungannya lebih realistis dan apa istilahnya, kita bisa mendapatkan gambaran lebih komprehensif lagi. Pertama adalah perlu disadari kita menggunakan asumsi bahwasanya pressure pada at any point di dalam SUS itu adalah proportional to distance yang didasarkan pada angsel pinnya. Ya. Jadi kalau di angselnya itu dia adalah 0, semakin panjang atau semakin jauh daripada pin tadi, maka tentu saja secara proporsional dia akan semakin besar. Nah, kemudian yang kedua adalah efek daripada centrifugal force itu diabaikan, karena ya berputar tentu saja ada centrifugal force, tetapi ini kemudian kita abaikan gaya tersebut agar kemudian analisis kita menjadi lebih sederhana. Kemudian su-nya itu adalah rigid, artinya kemudian dia tidak terjadi defleksi, walaupun sesungguhnya mesti akan ada defleksi di sana. Nah, itu asumsi kita adalah rigid. Kemudian terakhir asumsi kita adalah coefficient of friction-nya itu tetap uniform dan tetap dan tidak tergantung dari pressure-nya. Padahal kita mengetahui kalau semakin tinggi tekanan pressure-nya atau semakin besar pressure-nya, maka friksinya itu juga semakin besar. Tapi ini kita anggap dia adalah sama semuanya, sehingga nanti rumus-rumus yang ada di sini bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk itu maka kita akan mendapatkan penjelasan lebih detail lagi pada example 16 strip 2 di sini, di mana kita akan melihat bagaimana aplikasi daripada rumus-rumus yang ada di atas, bagaimana mencari actuating force-nya, bagaimana mencari breaking capacity-nya, dan bagaimana mencari reaksi yang ada di angsel, ya, ada Rx, ada Ry. Ya. Maka kita akan bisa melihat di sini sehingga Anda bisa menemukan berapa ini. Contohnya ini secara utuh, ya. Contohnya secara utuh kita akan bisa melihat bagaimana reaksi-reaksi yang terjadi pada angselnya. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan untuk yang kasus eksternal. Demikian dari saya. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Kalau nanti ada pertanyaan, diskusi, dan koreksi, kita akan lanjutkan di forum sinkron kita sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh TU. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.